Oke, selamat datang kembali di sesi telaah materi Anda. Nah, kali ini kita masuk ke bab 35 nih. Isinya lumayan bikin mikir. Istirahat sama tidur siang itu ternyata kunci produktivitas. Agak aneh ya kedengerannya. Iya, memang itu inti dari bab ini. Kan biasanya kita mikir makin sibuk makin bagus, gitu kan? Bener banget. Nah, bab ini justru nantang itu. Kita mau lihat kenapa jeda yang strategis, termaksud tidur siang singkat atau power nap, itu penting banget buat performa kita. Buat jaga energi juga. Jadi bukan soal kerja keras terus-terusan ya. Bukan, fokusnya lebih ke kerja cerdas. Menarik, menarik. Ada satu hal nih yang saya langsung notice dari bab ini. Orang yang beneran efektif itu, seringnya kelihatan lebih santai ya. Ya betul. Mereka kayak nggak buru-buru, ada waktu buat mikir, bahkan yaitu tadi ada yang rutin tidur siang. Jadi ingat prinsip work hard, play hard. Tapi ini kayaknya lebih dari itu ya. Betul sekali. Karena, istirahat itu sebenarnya bukan berarti berhenti kerja total. Tapi itu bagian dari proses kerja itu sendiri. Bagian dari prosesnya ya. Iya, otak kita, badan kita, itu perlu waktu buat konsolidasi informasi, buat pulih, dan yang penting banget, buat mencegah burnout. Oh, burnout. Sering dengar tuh. Nah, kalau nggak ada jeda, justru fokus sama kreativitas kita pas kerja itu malah turun drastis. Ngomongin jeda, nah ini power nap. Disebutin ada yang terjadwal, kayak siesta gitu. Ada juga yang, spontan aja pas butuh. Iya. Saya jadi ingat contoh di bab ini soal, pasukan Spanyol di Kuba itu. Habis tidur siang 4 jam, jalan jauh jadi kuat lagi. Haha, iya itu contoh ekstrimnya ya. Iya sih. Tapi logikanya kan kalau kita ngantuk pas nyetir, tidur 10 menit aja udah beda banget kan? Bisa nyelamatin nyawa malah. Seberapa ampuh sih power nap ini? Ampuh banget, makanya disebut power. Secara fisiologis ya, tidur siang yang singkat, mungkin 10-20 menit gitu, itu bisa langsung bikin pikiran seger lagi. Langsung seger gitu ya? Iya, kewaspadaan naik, mood juga jadi lebih baik. Kuncinya di durasinya itu, jangan kelamaan biar nggak pusing pas bangun. Oh, jadi ada durasi idealnya ya? Bukan berarti males-malesan. Sama sekali bukan, ini alat manajemen energi yang pintar gitu. Oke. Nah, selain tidur siang, ada juga istirahat yang terjadwal pas kita lagi melek nih. Bab Ed Wiwin kasih contoh struktur waktu kerja kayak di sekolah atau militer. Betul, yang sesi-sesi pendek itu ya. Iya, 8 sesi kerja 40 menit terus ada jeda. Katanya ini bikin ada efek akhir atau end effect. Maksudnya gimana tuh? Soalnya beda banget sama kerja kantoran sekarang yang seringnya bablas aja gitu ya. Nah, end effect itu sederhananya gini. Kalau kita tahu ada batas waktu yang jelas, kita cenderung lebih fokus nyelesain tugas di waktu itu. Oh, kayak pas ujian gitu ya? Menit-menit terakhir baru ngebut. Nah, mirip gitu. Jadi dengan mecah hari kerja jadi blok-blok pendek plus jeda, kita kayak bikin banyak deadline kecil sepanjang hari. Itu memacu konsentrasi. Beda sama kerja 8 jam lurus yang bikin gampang buyar. Masuk akal. Terus, aturannya gimana biar jeda terstruktur ini beneran efektif? Ada tipsnya di bab ini? Ada 2 yang penting disebut di bab ini. Pertama, usahain selesai kerja di jam yang sama tiap hari, biar ada ritme. Oke, konsisten ya? Kedua, pas istirahat makan siang, ya beneran istirahat. Ada waktu mulai, ada waktu selesainya. Jangan sambil kerja atau mikirin kerjaan. Jangan dianggap waktu buang-buang ya? Justru itu investasi buat jaga kualitas kerja di sisa hari itu. Kualitas lebih penting dari sekedar lama jam kerjanya kan? Nah, ini lagi yang menarik. Bab ini nggak cuma ngomongin istirahat pas jam kerja, tapi juga di luar kerjaan. Ada istilah aktivitas mendalam atau depth activities. Ya, depth activities. Katanya ini bisa bikin hidup lebih bermakna, plus dampaknya bagus juga ke kerjaan. Olahraga disebut paling penting nih, ngutip mens sana in corpore sano. Beneran sesimpel itu? Olahraga itu krusial banget. Jalan cepat 20 menit aja, kayak saran di bab ini, udah bagus kok. Tapi aktivitas mendalam itu lebih luas sebenarnya. Oh ya, contohnya apa lagi selain olahraga? Bisa hobi yang ditekuni serius, kegiatan sukarela, belajar hal baru, pokoknya sesuatu di luar kerjaan yang bikin kita terlibat aktif dan dapat kepuasan batin. Jadi intinya ngisi baterai mental gitu ya? Betul. Itu bantu banget biar nggak jenuh, dapat perspektif baru. Secara nggak langsung, pas balik kerja jadi lebih seger, lebih kreatif. Balik lagi ke ide work hard, play hard tadi, tapi sebagai strategi hidup yang seimbang dan produktif.
Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan dari bab 35 ini ya, istirahat, tidur siang, jeda yang diatur, terus punya kegiatan bermakna di luar kerja, itu semua bukan lagi soal kemewahan atau tanda orang malas. Bukan sama sekali. Ini justru komponen penting banget buat bisa produktif dan performanya bagus terus-terusan. Strategi kerja cerdas lah ya, bukan cuma kerja keras. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Coba deh, minggu ini aja iseng-iseng terapkan satu aja strategi istirahat ini. Satu aja ya. Iya, satu aja dulu. Mungkin coba power nap 15 menit pas lagi kerasa capek banget. Atau coba blok kerja 40 menit, terus jeda beneran 10 menit. Atau jadwalin satu waktu buat aktivitas mendalam Anda. Terus diamati gitu efeknya. Iya, amati aja. Gimana rasanya ke fokus Anda, ke energi Anda, ke kualitas hasil kerja Anda mungkin. Siapa tahu ya kan, perubahan kecil di ritme kerja ini ternyata dampaknya gede. Coba aja dulu.